Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Asset Management Liability pada bank syariah. Kalau kita berbicara mengenai sistem manajemen aset, maka kita tidak bisa melepaskannya dari manajemen liabilitas. Kenapa? Karena dua sistem ini diibaratkan dua sisi mata uang yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, pada bank syariah, sumber asetnya berasal dari deposito atau simpanan. Meskipun bank syariah ini memiliki modal sendiri, tetapi kewajibannya lebih dominan daripada modal sendiri. Akibatnya, pengembangan aset ini dipengaruhi oleh meningkatnya liabilitas. Kalau kita masih ingat tentang neraca, yang mana neraca ini memiliki dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Yang sisi kiri memperlihatkan aset yang dimiliki, sedangkan yang sisi kanan menggambarkan kewajiban yang harus dipenuhi kepada stakeholders. Nah, neraca ini konsepnya adalah balancing atau keseimbangan. Bagaimana caranya bank syariah bisa menyeimbangkan antara dua sisi tersebut? Caranya adalah bank syariah memerlukan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, bank syariah ini menerapkan Asset and Liability Management atau sering disebut dengan ALMA. Apa itu ALMA? ALMA adalah kegiatan mengoptimalkan struktur neraca pada bank syariah dengan berbagai alternatif yang ada. Untuk apa? Untuk memaksimalkan laba dan juga meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, tujuan ALMA itu apa? Tujuannya adalah pertumbuhan bank yang wajar. Kemudian kedua adalah pendapatan atau laba yang maksimal. Seperti yang kita ketahui, suatu organisasi bisnis itu pasti berorientasi pada profit. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga likuiditas yang memadai. Yang keempat, membentuk dana cadangan untuk menjaga atas hal-hal tertentu yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang kelima adalah memelihara atau menjaga dana masyarakat yang dipercayakan melalui kegiatan bank yang wajar, misalnya simpan dan juga pinjam. Kemudian yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Jadi misalnya kalau masyarakat itu memiliki sebuah bisnis dan dia ingin mengajukan dana kepada bank syariah, maka masyarakat ini bisa mengajukannya dengan cara mengajukan dananya kepada bank syariah, dan juga setelah itu bank syariah akan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ini ada tiga, yaitu manajemen aset, kemudian manajemen liabilitas, dan juga manajemen modal. Manajemen aset meliputi kas dan bank, kemudian investasi, aktiva tetap, pembiayaan atau piutang. Setelah ini akan kita pelajari tentang klasifikasi aset pada bank syariah. Kemudian yang kedua adalah manajemen liabilitas yang meliputi simpanan wadiah, kemudian pembiayaan pihak ketiga, dan juga tabungan mudharabah. Yang terakhir, manajemen modal meliputi modal setor dan juga cadangan. Klasifikasi aset bank syariah. Jadi, bank syariah ini memiliki 3 jenis aset. Yang pertama adalah aset lancar, kemudian aset kurang lancar, dan juga aset tetap. Untuk aset lancar ini terdiri dari kas, kemudian giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan juga surat berharga. Aset lancar dapat dicarikan kapan saja dibutuhkan dan biasanya digunakan untuk menjaga likuiditas pada bank syariah. Kemudian yang kedua adalah aset kurang lancar. Aset kurang lancar ini terdiri dari piutang-piutang, kemudian pembiayaan, dan juga persediaan. Yang pertama adalah piutang murabahah, kemudian piutang salam, piutang istisna, kemudian piutang ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, persediaan atau barang untuk dijual,
kemudian tagihan dan kewajiban akseptasi, aset istisna dalam penyelesaian, dan juga aset pajak dalam tangguhan. Jadi mudharabah, kemudian murabahah, salam istisna, dan lain sebagainya itu adalah produk-produk dari bank syariah yang nantinya kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Aset kurang lancar ini memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, dan juga pencairannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena aset kurang lancar ini berhubungan dengan pihak ketiga, baik itu yang dari penyedia dana maupun dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari aset ijarah dan juga aset tetap lainnya. Aset tetap ini berwujud dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya bangunan, kemudian tanah, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber dana bank syariah. Jadi sumber dana bank syariah ini ada 3. Yang pertama adalah modal inti atau core capital, kemudian mudharabah, kemudian wadiah. Kalau modal intinya itu terdiri dari modal yang disetor. Jadi modal yang disetor itu bisa terdiri dari yang seperti struktur modal sendiri, dan juga modal yang didapatkan dari dana pihak ketiga. Kemudian yang kedua adalah cadangan, dan yang ketiga adalah laba yang ditahan. Kemudian mudharabah ini terdiri dari tabungan dan juga deposito mudharabah. Yang ketiga wadiah. Wadiah itu berupa tabungan atau giro wadiah. Selanjutnya strategi pendanaan bank syariah. Jadi kita dapat melakukan pendanaan bank syariah melalui 4 strategi. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan funding, yang kita bisa mendatangi pasar-pasar tradisional, kemudian lembaga pendidikan, kemudian lembaga pendidikan itu bisa lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kepada masyarakat tentang pentingnya tabungan sebagai usaha untuk memupuk modal. Yang ketiga adalah tabungan dijadikan syarat untuk mendapatkan pembiayaan, serta mekanisme tabungannya disatukan dengan angsuran pembiayaan. Jadi kalau tabungan ini dijadikan sebagai jaminan ketika masyarakat ingin mengajukan dana berupa pembiayaan dari bank syariah. Kemudian yang terakhir adalah menghimpun dana dari lembaga keuangan bank syariah maupun non-bank. Jadi kalau yang terakhir ini, bank syariah melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang lain. Selanjutnya adalah alokasi penggunaan dana pada bank syariah. Ada earning asset dan juga non-earning asset. Kalau earning asset itu berupa pembiayaan, kemudian piutang, dan juga aktiva dan bank syariah itu sendiri. Kalau non-earning asset itu terdiri dari kas aset dan juga premise and equipment. Selanjutnya adalah manajemen aset bank syariah. Penerapan pada perbankan syariah itu ada beberapa tahap, ada 5 tahap. Yang pertama adalah penilaian budget. Untuk pada penilaian budget ini, tahapan yang pertama, bank syariah membuat rencana keuangan terkait dengan dana yang dapat digunakan untuk investasi. Tujuannya adalah untuk melihat potensi dana yang dapat diperoleh dan juga memudahkan bank untuk membuat rencana anggaran. Kemudian selanjutnya adalah membuat rencana pendapatan. Jadi selain membuat rencana anggaran, bank syariah juga membuat rencana pendapatan. Nah, pada tahap ini, bank syariah bermaksud membuat target pendapatan yang ingin diperoleh dalam masa 1 tahun ke depan. Target ini berhubungan erat dengan sumber dana dan juga kemampuan bank syariah.
Yang ketiga adalah penilaian kinerja investasi pada masa lalu. Jadi penting untuk bank syariah melakukan evaluasi terhadap kinerja investasinya. Pada tahapan ini diperuntukkan untuk bank syariah memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atas segala kebijakan yang diambil oleh pihak bank. Kemudian yang keempat adalah memantau distribusi aset dan juga liabilitas bank. Bank harus memantau sejumlah aset yang masih tersisa, yaitu sejumlah dana, baik itu dalam bentuk kas, kemudian piutang, kemudian pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya yang bisa jadi telah jatuh tempo atau hampir jatuh tempo, sehingga dana ini dapat digunakan untuk investasi yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan strategi aset dan juga liabilitas. Pada tahap ini, pihak bank akan menjalankan perencanaannya dengan mengkombinasikan aset dan juga liabilitas. Contohnya, misalkan pada bank syariah melakukan perencanaan keuangan yang mana struktur modal bank syariah itu terdiri dari modal sendiri 60%, kemudian dana pihak ketiga 30% dan sisanya 10% itu pinjaman dari pihak lain. Nah, dari komposisi ini, bank syariah akan menilai berapa keuntungan yang akan diperoleh apabila sumber dana yang 60%, 30%, dan 10% tersebut diinvestasikan. Selanjutnya, tujuan manajemen dana. Tujuan manajemen dana yang pertama adalah memperoleh pendapatan atau profit yang maksimal. Kemudian penyediaan aktiva cair dan juga kas yang memadai atau likuiditas. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan cadangan untuk hal-hal yang mungkin timbul. Yang keempat, mengelola kegiatan lembaga keuangan dengan kebijakan yang pantas dan bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain. Kenapa? Karena bank sebagai pihak ketiga yang menyimpan dana dari masyarakat itu, dia sudah dipercaya sehingga harus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Selanjutnya, fungsi bank syariah ini adalah sobimol, kemudian mudorib atau sobimol, kemudian financingnya ke mudorib lagi. Jadi hubungan bank syariah ini dengan nasabahnya merupakan sahibul mal dengan mudorib. Karena itu, tingkat laba bank syariah tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil, tetapi juga berpengaruh pada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan dana, perusahaan dan juga pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga dan juga kemampuannya dalam menghasilkan laba. Kemudian ruang lingkup manajemen dana bank. Yang pertama adalah aktivitas bank dalam rangka penghimpunan dana masyarakat. Kemudian yang kedua adalah aktivitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan penyediaan uang tunai bagi pemilik dana. Yang ketiga, penempatan dana dalam bentuk pembiayaan, dan yang terakhir adalah pengelolaan modal bank agar dapat berfungsi wajar sesuai dengan perannya selaku penggerak aktivitas. Kemudian resikonya ada risiko financing. Resiko financing ini timbul akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Kemudian resiko likuiditas, yang ketidakmampuan bank dalam mengelola dana dalam kegiatan operasional, kemudian liabilitas yang tidak searah, kemudian resiko nilai tukar, resiko kontingen, kemudian pricing, portable, dan juga resiko hukum atau legal. Jadi kesimpulannya, manajemen aset dan liabilitas merupakan kunci agar bank mampu beroperasi secara optimal dengan tingkat resiko yang diperhitungkan. Sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.